Oke, halo semuanya. Jadi kita bahas soal OSK lagi. Dan ini soal yang kelima. Our firm's total cost of producing 19 units is 400. Producing 20 units increases the total cost to 440. What is the marginal cost of the 20th unit? Oke, jadi harusnya bisa cepat ya. Kan pas kimnya itu 19, TC-nya itu 400. Saat Q-nya itu 20, TJ-nya 440. Berarti delta Q itu 1, delta TC-nya itu 40. Nah, MC rumusnya apa? Delta TC per delta Q. Berarti 40 per 1 atau 40. Nah, jadi sebenarnya MC itu adalah a change in total cost if we want to produce one more unit. Nah, karena dia itu dari 19 ke 20 naiknya cuma 40, berarti marginal cost di unit ke-20 itu jawabannya $40. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 tentang labor markets. Jadi ada influx of migrant workers enters the restaurant industry. Holding all else constant, the likely impact on the labor market is... Oke, jadi an influx of workers, the migrant workers enters the market, itu bakal impact ke labor demand atau labor supply menurut kalian. Nah, jadi jawabannya adalah dia bakal impact ke labor supply. Nah, karena ada aliran masuk atau influx of migrant workers enters, maka labor marketnya bakal naik. Nah, kalau kayak gitu, kita coba cari jawabannya pakai kurva. Nah, kurvanya itu mirip goods market ya. Jadi ada labor demand, ada labor supply. Labor demandnya ini yang downward sloping, labor supply-nya yang upward sloping. Nah, bedanya cuma di sini. Jadi di y-axis itu ada wage, di x-axis ada labor quantity. Gitu. Bedanya cuma di situ doang. Nah, selain itu sama. Nah, yang tadi kita udah analyze kalau misalnya the migrant workers enter the markets itu bakalan buat labor supply naik, maka si labor supply curve bakal shift ke kanan atau outward di sini. Nah, kalau kayak gitu berarti apa impactnya ke wage? Nah, jadi wage-nya awalnya kan di sini ya. Terus ke sini. Berarti wage-nya turun. Terus L-nya juga di sini awalnya. Terus yang ke sini. Nah, jadi jawabannya adalah wages fall and labor quantity rises. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi, soal nomor 7 ini ada seorang pengrajin ya, handmade. Dia buat basket. Terus, untuk basket ke-10 dia punya marginal cost itu $15. Oke. Terus dia jual di harga $20. Dan yang paling penting menurutku, ini informasi paling penting ya, dia jual di perfectly competitive market. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang perfectly competitive market, ini tuh termasuk pasar yang unik. Dia jual barang-barang yang antar penjual itu jual barang yang sama, homogen, terus dia juga punya banyak penjual. Harganya juga dia price taker, jadi all the sellers itu ngikutin harga pasar gitu. Pokoknya very very perfectly competitive, kayak perfect market gitu yang pernah ada. Tapi in real life itu kayak it's so unrealistic gitu. Nah, untuk jawab soal ini yang penting kita harus bikin, menurutku ya, penting banget untuk kita gambar kurvanya. Nah, kurvanya juga lumayan unik ya, karena kurva dari perfectly competitive market atau kurva pasar persaingan sempurna, nah itu bahasa Indonesianya, dia bakalan punya demand atau kurva permintaan yang horizontal, dimana kayak gini bentuknya, dimana kita tuh biasanya label dia dengan D sama dengan P sama dengan MR gitu. Kenapa D sama dengan P sama dengan MR? Karena ini emang asumsinya kayak gini. Jadi kita
ambil price itu konstan, bukan karena apa-apa, tapi karena sellersnya itu semuanya price taker. Jadi dia ngambil harga yang udah ditetapkan oleh pasar gitu. Jadi ini apa? Ini tuh bukan kurva marketnya, tapi ini individual sellers. Jadi ini individual sellers, tiap seller punya kurva kayak gini gitu loh. Dan dia ambil harga yang udah ditentukan pasar. Nah, di sini kita udah dapat harganya itu 20 kan nih. Berarti kita bisa tulis di sini 20. Gitu. Nah, terus dia produksi di mana? Nah, jadi untuk jadi setiap sales kan kita harus maximizing the profit. Nah, kalau kalian udah familiar ya, maximizing profit itu kayak rule of thumb-nya adalah MR sama dengan MC. Ini pokoknya kalau kalian mau maximizing profit, marginal revenue itu harus sama dengan marginal cost. Nah, di sini apakah udah sama marginal cost sama marginal revenue-nya? Mari kita lihat di kurva. Nah, di sini udah dikasih tahu nih. Marginal cost untuk basket ke-10 dia 15. Berarti anggap aja ini 10. Oke. Terus MC gimana? MC-nya itu gini, guys. MC kurvanya U-shape. Kayak gini. MC tuh kayak gini, always U-shape. Terus kita gambar, kita tarik di sini. Nah, ini berarti 15 gitu. Oke. Nah, jadi udah jelas banget di sini tuh tidak maximizing the profit ya. Kenapa? Karena MR-nya aja udah beda nih sama MC-nya. Nah, MR-nya 20, MC-nya itu 15. Nah, seharusnya dia itu berproduksi di sini. Di MR sama dengan MC. Di titik perpotongan MC sama MR. Disinilah kita bisa bilang kalau profitnya itu maximize. Ya. Nah, selain itu, dia bakalan gak optimal lah. Pokoknya antara dia itu profitnya, antara dia losses atau dia itu profit, tapi profitnya gak maksimal lah gitu. Nah, berarti apa yang dia harus lakuin? Yang dia harus lakuin adalah, udah jelas banget, harusnya kan dia berproduksi di sini ya. Berarti dia harusnya produksi di sini, ini Q optimalnya, dan dia harus naikin output ke sini. Berarti jawabannya adalah he should increase the production. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Jadi ada di soal nomor 8 ini ada tabel, kayak tabel konsumsi utility-nya. Jadi kayak si Daniel ini ketika dia minum satu cup of coffee, total utility-nya tuh 10. Nah, kalau untuk yang kedua kalinya naik 18 utility-nya. Terus naik jadi 24, terus naik 28, naik 29 gitu. Nah, di sini kita bisa cari MU-nya ya, tiap nambah satu cup of coffee. Nah, di sini juga dikasih tahu kalau price untuk satu cangkir kopi itu $2. Nah, kapan di cup mana, di cup keberapa dia itu udah enough gitu loh, kayak aku harusnya udah stop nih minum kopi. Oke, jadi seseorang itu bakalan consume the goods itu as long as the MU itu at least sama dengan price-nya. Jadi marginal utility itu gak boleh lebih kecil daripada price-nya. Jadi apa yang tambahan utilitas yang kita dapatkan dari mengonsumsi satu barang ini itu gak boleh lebih kecil daripada harga yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk membeli barang itu gitu. Oke, jadi kita bisa cek ya. Jadi untuk kopi pertama itu jelas MU-nya sama dengan 10 karena naiknya langsung 10 kan. Terus untuk the second cup MU-nya 8. Untuk yang ketiga MU-nya 6. Untuk yang keempat MU-nya 4. Untuk yang terakhir MU-nya 1. Oke. Nah, di sini kita lihat dari 1 sampai 4 ini masih lebih besar dari 2 kan? Ya kan? Ini masih aman. Tapi waktu udah yang kelima, cangkir yang kelima,
yang nambah itu cuma satu gitu loh, dan itu udah lebih kecil daripada harga si kopinya itu, jadi udah nggak worth it lagi. Karena udah nggak worth it, jadi dia harus stop di cangkir ke 4, gak usah beli yang kelima. Jadi jawabannya adalah D.